Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin mencoba menganalisa saham TGRA ya. Ini atau PT Teregra Asia Energi Tbk ya. Ini sudah rilis laporan keuangan tanggal 27 Maret 2023 kemarin dan hari ini tanggal 28 Maret 2023 harganya naik 5,66% atau naik 3 basis poin ke menjadi 56 ya. Sebelumnya ini saham pernah gocap teman-teman ya. Dan ini saham memiliki notasi khusus ya. Notasi khususnya adalah dua, yaitu kode S, laporan keuangan terakhir menunjukkan tidak ada pendapatan usaha dan efek bersifat ekuitas dalam pemantauan ini masuknya ke poin 3 atau tidak membukukan pendapatan sama ya, atau tidak terdapat perubahan pendapatan pada laporan keuangan auditan atau laporan keuangan interim terakhir dibandingkan laporan keuangan yang disampaikan sebelumnya. Nah, saham TGRA, saham TGRA ini memang saham yang nggak umum teman-teman ya. Nah, makanya di sini kita sama-sama belajar untuk menganalisa ya TGRA ini seperti apa ya. Nah, kita cek sebelumnya price performance-nya dulu teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini eh satu bulan, 1 minggu, 3 bulan nih naik 12% ya karena sahamnya tidur ya. Jadi ini naik sama-sama naik 12%, 6 bulan naik 9% dan kalau kita lihat setahun, 3 tahun, 5 tahun ini minusnya cukup dalam, apalagi yang 5 tahun teman-teman ya. Untuk tahun ini aja sudah naik 1,82%. Harga tertinggi setahun terakhir 82 dan terendahnya 50 ya. Jadi ini baru bangkit dari 50 teman-teman ya. Oke, seperti biasa nanti kita akan coba menganalisa saham TGRA ini dari analisa fundamental secara umum, kemudian secara seasonality-nya kira-kira ada potensi naik di bulan apa, kemudian dari bandarmologinya ya, kira-kira ada apa, kenapa kok harganya bisa mencapai 50, dan nanti dari bandarmologi disambungkan ke teknikal, kira-kira harga sahamnya akan seperti apa ke depannya teman-teman ya. Oke, kita akan mulai. Nah, pertama kita harus kenal dulu ya company background-nya. Tentu saja ini bukan saham yang umum, jadi teman-teman kebanyakan pasti tidak tahu ya. Bahkan mungkin yang megang saham ini juga nggak tahu ini perusahaan apa ya. Jadi ini perusahaan yang utamanya ini intinya perusahaan bergerak di bisnis energi terbarukan ya, listrik ya, mengembangkan, membina dan mengoperasikan proyek energi terbarukan termasuk proyek pembangkit listrik tenaga air, tenaga surya, ya atap bangunan tuh ya surya juga teman ya kayak PLTS gitu ya. Kemudian ada hidro ya, tenaga hidro, tenaga air. Ini dioperasikan oleh dua anak usahanya, Teunom Hydropower dan Meutia Hydro Perkasa. Ya, jadi fokus proyek pembangkit listrik tenaga surya adalah langganan dari pihak komersial dan institusional. Ini listing tahun 2017 ya, jadi baru sekitar 6 tahun dengan IPO price-nya 200 dan sekarang harganya tadi 50-an teman-teman ya. Jadi lumayan dalam. Um, Dananya yang diserap adalah 110 miliar. Nah, di sini ada keterangan teman-teman ya, di materi public expose-nya. Dia menjelaskan kenapa kok 9 bulan di tahun 2022 artinya sampai kuartal 3 itu nggak ada pendapatan. Tadi kan dipantau sama bursa ya, dikasih kode khusus gitu ya. Nah, ini menjelaskan bahwa yang pertama sejak 2017 ya, sejak 2017 itu artinya sejak listing gitu ya. Itu sampai 2021 adalah pendapatannya itu berasal dari jasa pemeliharaan perbaikan PLTU dan PLTD pihak ketiga. PLTD itu pembangkit listrik tenaga diesel ya, melalui kerjasama operasi dan non KSO. KSO dan non KSO ini saya juga kurang paham apa. Jadi intinya pendapatan selama ini sejak IPO sampai 2021 adalah jasa teman-teman ya, jasa pemeliharaan kayak maintenance gitu ya. PLTU yang milik mitra-mitranya tadi ya. Itu ada jasanya. Kemudian sejak awal tahun 2022 jasa ini dihentikan sementara. Nah, saya juga nggak ngerti kenapa dihentikan sementara. Karena itu kan merupakan pendapatan teman-teman ya. Nah, jadi di stop semua karena fokus pada percepatan pembangunan hydropower plant yang telah memiliki PPA dan finalisasi pembiayaan dari investor. Ya, eh, sebenarnya kenapa harus dihentikan ya? Kenapa nggak ada tim lain khusus yang membangun dan tim yang maintenance tetap
ada gitu ya, maksudnya seperti itu kira-kira ya. Namun ya udah ya, ini memang keterangan fakta yang disampaikan oleh perusahaan seperti itu ya. Oke, ini kita kenal lebih dekat ya, ini hydropower plant-nya. Kita lihat di sini ya. Kira-kira seperti ini. Kemudian ada solar power ya. Jadi ini bisnis apa yang mereka lakukan selama ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke analisa fundamentalnya ya. Analisa fundamentalnya, kalau kita lihat sejak IPO saja, karena ini prospektus mestinya, sejak IPO dia turun ya, laba kotor turun, laba usaha juga ini tipis-tipis sekali, bahkan kalau pas ruginya dalam sekali ya 20 miliar. Mungkin satu kali kerugian ini belum belum bisa ditutupi oleh laba usaha dari 2016 teman-teman ya. Dan kalau kita lihat laba bersihnya malah naik teman-teman ya. Laba usahanya hampir nol, tapi laba bersihnya naik. Berarti ini ada di luar operasional perusahaan. Ada pendapatan di luar operasional perusahaan. Nah, kalau kita cek di sini teman-teman ya, secara struktur pendapatannya, ya beban pokok penjualannya ini semakin turun. Ya, semakin turun, kemudian beban usahanya sayangnya naik ya. Jadi laba usahanya par nol, jadi nggak ada labanya. Kira-kira seperti itu tahun 2022 hanya 0,5%. Ya, bahkan 2017 ini nol ya. Ini sempat laba 4,4 minusnya dalam sekali profit 28,3 dan ini kembali ke 0,5. Dan kalau kita lihat di sini ada penghasilan lain-lain yang cukup tinggi ya. 49,7% dari pendapatan. Ya, dulu hanya 0,7, ini satu, kemudian ini malah ada beban lain-lain. 2020 besar sekali ya, 221%. Ya, sehingga laba bersihnya ya kelihatan naik ya, kelihatan naik, tapi ini di luar operasional. Nah, dalam kinerja jangka pendeknya ini yang sudah dilaporkan kemarin tutup tahun 2022 dibandingkan tutup tahun 2021 semuanya negatif ya. Dan laba bersihnya negatif namun tidak terlalu signifikan seperti yang ini kayak laba usaha ya, dari 11 miliar jadi nol. Ya, kalau kita cek dari struktur pendapatannya juga naik beban pokok penjualan, beban usahanya naik 2 kali lipat lebih. Ya, laba usahanya turun habis tinggal 0,5% teman-teman ya, dan dibantu oleh penghasilan lain-lain yang tiba-tiba melonjak naiknya. Ini karena saya penasaran ya, apa sih penghasilan lain-lainnya ini? Apakah penjualan aset atau apa ya? Jadi saya cek langsung ke laporan keuangannya. Nah, di sini kita lihat di sini ya. Ini adalah dampak pengukuran nilai wajar utang lain-lain pihak berelasi. Di sini juga ada pendapatan bunga, namun beban bunganya juga lebih tinggi, ya. Laba bersih lain-lain bersihnya juga minus ya. Jadi kita fokusnya ke ini teman ya. Dampak pengukuran nilai wajar karena ini yang paling besar ya, yang menyebabkan ini jadi profit, net profit, apa laba bersihnya. Ya, tahun sebelumnya juga tinggi sekali teman-teman ya, tinggi sekali. Jadi 24 miliar dampak pengukurannya. Kemudian di sini ada lain beban bunga cukup tinggi dan lain-lain bersihnya juga cukup tinggi, dua-dua ini apa ya. Jadi kebanyakan ini di luar operasional. Nah, penasaran teman-teman ya, ini apa? Karena saya nggak paham ini maksudnya dampak pengukuran nilai wajar utang lain-lain pihak berelasi ini apa? Saya cek ke kakinya nomor 25. Nah, di sini saya coba memahami teman ya. Dampak pengukuran nilai wajar itu apa? Utang lain-lain berelasi merupakan selisih antara nilai tercatat dan nilai wajar saldo utang kepada pihak berelasi. Jadi ada selisih antara nilai yang dicatat dengan nilai wajar saldo utang kepada pihak berelasi. Nah, nilai wajarnya ini siapa yang menentukan? Itu disajikan menggunakan market rate yang diterbitkan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia yang berlaku tanggal 31 Desember 2022. Jadi intinya ada selisih yang dicatat, kemudian ada penilai ini yang menilai ternyata ya ada selisih. Nah, itu dicatat sebagai keuntungan. Ya, jadi ini sebenarnya saya juga sudah berulang-ulang baca, pemahaman saya cuma mentok sampai di situ, teman-teman ya. Dan kita nggak perlu memaksakan untuk untuk mengetahui apa ini ya, karena memang kalau memang perusahaan berniat untuk yang membaca ini paham, pastinya akan dibuat mudah ya. Cuman ini saya juga nggak paham, intinya ada nilai yang dicatat hutangnya tuh dicatat
Terus ada yang menilai nilai wajar hutang. Jadi ya saya juga baru dengar sini ada nilai wajar hutang gitu teman-teman ya. Oke, intinya ini teman-teman ya. Eh, Poinnya adalah kita nggak perlu memahami ini apa. Poinnya adalah ini bukan uang masuk gitu aja. Ini hanya sifatnya pembukuan karena hanya pengukuran nilai wajar. Ya, jadi ini nggak ada uangnya teman-teman ya. Hanya pembukuan saja secara pembukuan profit 7 miliar. Tapi nggak ada uang masuk. Ya, jadi itu aja yang perlu kita tekankan ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke valuasinya ya. Pada saat video ini dibuat, price to book value-nya 0,48 dan PER-nya 26. Ya, kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini ya jelas lebih rendah ya. Sejak IPO ini mahal sekali, PBV-nya 4, kemudian sempat naik sampai di atas 6. Untuk PER-nya ini kembali ke normalnya, teman-teman ya. Jadi 0,48 ini terendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita lihat ROE-nya 1,84%, kita bayarnya di PBV 0,48, maka kita akan mendapatkan earning yield 3,83%. Ini mahal sekali teman-teman ya. Untuk dividen ini juga belum pernah bagi dividen dan kalau kita lihat earning per share-nya ini kecil-kecil dan nggak mungkin bagi dividen. Kenapa? Karena tadi profitnya hanya bersifat pembukuan ya, jadi nggak ada uangnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke seasonality teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini ya, Maret ini sebenarnya peluang untuk naiknya kecil, namun ini tiba-tiba naik 12%. Kemudian April nanti ada potensi untuk naik, namun kalau kita lihat 2021 dan 2022 ini turun teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini cukup riskan juga di bulan April. Namun datanya mengatakan memang April potensi untuk naiknya 60%. Ya, ini datanya juga belum full ya, jadi kurang stabil. Oke, ini dari seasonality, kemudian kita akan masuk yang paling menarik yaitu di bandarmologinya ya. Kalau kita cek ya ke kepemilikannya ya, ada pemodal nasional ini ya masyarakat. 76,68% ini besar sekali ya, lebih besar daripada pengendalinya dan pengendalinya ini kecil sekali ya, hanya 16,46%. Kemudian ada Jani Suteja ini juga pengendali kecil juga ya, ini ada beberapa orang juga, ada pemodal asing. Kemudian ada Lasman Citra, ini saya juga nggak paham siapa ya. Oke, kalau kita cek jumlah pemegang sahamnya ini cenderung turun ya, namun nggak terlalu signifikan turunnya, hanya turun beberapa ratus saja. Untuk investor asing, pemodal asing ini kecil ya. Di sini kelihatan 0,5% dan di sini partisipasinya di harga ini juga nggak terlalu signifikan, jadi diabaikan saja untuk investor asing. Nah, ini apa yang terjadi di saham TGRA setahun terakhir ya, teman-teman ya. Ini akan menentukan nanti sahamnya akan seperti apa ke depannya ya, dan kenapa kok sahamnya bisa turun. Oke, kita cek ya. Tadi total ini saham 2,75 miliar, artinya semua kepemilikan di sini termasuk pengendali itu scripless. Ya, kepemilikan scripless itu bisa dijual sewaktu-waktu kapanpun di Bursa Efek Indonesia meskipun harus dilaporkan. Ya. Oke, kita lihat di sini teman-teman ya. Kepemilikan semua ini ya, semua 99%-nya ada di investor lokal ya, dan paling besar ada di investor retail. Ya, ini tentu saja kurang menggembirakan ya. Apalagi tadi pengendalinya kan ikut di Scriplus ini ya. Kemungkinan di corporate ini, dan corporate ini justru malah buang barang ya. Dan investor retail masih yang paling setia untuk menampung ya. Kemudiannya juga ada local others, ini juga nggak ngerti siapa ya. Oke, jadi secara garis besar ini memang sedang apa ya? Sedang distribusi besar-besaran ya, teman-teman ya. Sedang distribusi besar-besaran, dan kalau kita lihat ya, ini adalah pengendali di insider. Jadi ini PT Teregra ini ya, kita lihat pengendali ya, teman-teman ya. Jadi kalau dia jual itu dia wajib melaporkan. Nah, dari 2018 ya, IPO kan tahun 2017. Dari 2018 dia mulai menjual sahamnya, teman-teman ya. Dan ini saya potong karena banyak sekali. Ya, intinya 2018 dia kepemilikannya adalah 46,4%. Ya, seiring berjalannya waktu dia jual terus secara rutin ya. Ditampung dengan setia oleh investor retail kita. Sekarang tinggal sisa 16,46%. Ya.
Jadi pengendali ini melepas sahamnya secara perlahan ke investor retail. Ya, jadi nggak salah bahwa boleh saya simpulkan bahwa ini adalah pengendali yang membuang barangnya. Ya, kemudian ini kan sempat berhenti ya. Kenapa? Karena harganya 50. Tentu saja susah untuk jualnya, teman-teman ya. Kalau harganya 50. Jadi satu-satunya cara kalau misalnya ini mau exit atau dia mau buang barang lagi, harganya harus dinaikkan dulu, ya. Nah, kalau kita lihat ya, di sini teman-teman kelihatan ya, untuk bulan Maret tadi kan ini dari Februari ke Februari ya. Ini untuk bulan Maret tiba-tiba naik teman-teman ya, naik dan ini terlihat akumulasi besar sekali ya. Ya, ini kelihatan brokernya juga broker-broker bukan pilihan retail ya. Nah, yang juga ini malah retail-retail. Jadi diserap nih teman-teman ya. Diserap retail yang cut loss ya, sudah cut loss diserap lagi, harganya dinaikkan. Ya, nah sekarang kita akan masuk ya ke teknikalnya. Ini karena harga gocap pastinya likuiditasnya kecil ya, hanya 107 juta per hari. Ya, dan saya juga sebenarnya nggak usah melukis teman-teman ya. Ini pasti akan dinaikkan. Ya, cuman nggak tahu ke berapa, kemungkinan sih nggak akan jauh-jauh ya. Ya sampai retail agresif ya, sampai retail agresif itu kan kita nggak tahu ya kapan. Berharap wah ini bakal multi bagger ya, sudah multi bagger, sudah banyak yang beli, ya dia akan kembali lagi, dia akan jual. Kalau bidnya sudah memenuhi target ya dia akan jual dan ujungnya akan kembali ke gocap. Ya, jadi sudah banyak contohnya saham yang dilepas kepemilikannya oleh pengendali, akhirnya ya tetap digocap aja. Oke, sekarang kita akan masuk ke risamnya teman-teman ya. Tadi secara fundamental ya, kinerja jangka panjangnya turun, 6 tahun, kinerja jangka pendeknya turun, valuasi mahal, belum pernah bagi dividen. Seasonality potensi naik di bulan April, bendarmologi tadi sedang distribusi, dan 1 sampai 28 ini terlihat sedang akumulasi ya. Namun tadi kita sudah simpulkan ya, akumulasinya untuk menaikkan harga dan ujungnya nanti untuk distribusi kembali. Ya, untuk teknikal ini baru bangkit dari gocap, sekali lagi karena ada kepentingan. Jadi teman-teman mungkin ada yang berharap ini multi bagger, mungkin saja terjadi ya. Selama retail belum tertarik ya, retailnya belum tertarik beli, dia akan diangkat terus harganya. Ya, sampai retail tertarik, baru retail tertarik, oper barang, habis itu dilepas ya. Oke, itu kira-kira analisa dari saya. Terakhir disclaimer ya. Jadi analisa yang saya paparkan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang pasti juga bisa salah. Jadi belum tentu benar yang saya omongin di sini, teman-teman. Ini hanya analisa saya pribadi, pendapat saya pribadi, subjektif, belum tentu terjadi ya. Jadi silakan teman-teman bijaksana dalam menggunakan informasi yang ada di video ini. Ini bukan merupakan ajakan jual atau beli saham TGRA ya. Silakan teman-teman lakukan analisa sendiri. Dan mungkin sampai di sini dulu analisa video TGRA ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya.